kita pasti sangat berbahagia. Apalagi Tuhan yang mengasihi saudara dan saya pada malam hari ini. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Oh yang layak terima pujian, oh yang layak terima sembah kami. Mari saudara buka hatimu, buka hatimu, berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Agungkan Dia dengan penyembahanmu malam hari ini. Ajaib kasih-Mu terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Pak. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin lewat ibadah kami pada malam hari ini Engkau hadir bagi kami. Engkau hadir di hati kami. Engkau mengurapi kami. Sampai ibadah kami pada malam hari ini menjadi ibadah yang kudus, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan, Yesus Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan pengagunganmu kepada Tuhan. Katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Bahkan nama-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Ku selalu
mau menyembahmu. Amin Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan ku mau memujimu. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala buka kita di dalam doa. Menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan, kuasa, kebesaran, hormat kami hanya bagimu Tuhan. Malam hari ini Engkau ajaib, luar biasa bagi kami. Menuntun kami ada di rumah-Mu yang suci dan kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami semua. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu. Sebab itu Tuhan, biar kiranya Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga semua persembahan kami menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, yang naik ya Tuhan bagaikan dupa yang menyenangkan hati-Mu. Iblis dengan segala manifestasinya, kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada lagi di tempat ini. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu ya Roh Kudus, turun menaungi kami, memberkati setiap hati kami yang merindukan Tuhan. Kami percaya akan mengalami perjumpaan yang indah dengan-Mu Bapa, lawatan yang indah dengan kasih kuasa firman-Mu.
pasti memberkati kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami buka ibadah kami yang suci malam hari ini. Kami dasarkan di dalam satu nama yang heran, yang ajaib. Nama pertolongan yang sudah menolong kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap lebih jauh, lebih dalam lagi untuk memuji-muji Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat dari depan ini sampai ke belakang tidak ada yang orang tua-tua sekali. Jadi mari kita tetap bangkit berdiri untuk muliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersukacita itu tidak begini tepuk tangannya. Tetapi ada orang yang bersukacita adalah orang yang bebannya terlepas, yang merdeka. Mari kita menjadi orang yang merdeka pada malam hari ini. Berikan kehidupanmu yang ada, berikan sukacitamu, bahkan berikan gayamu yang terindah bagi Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan yang baik. Kami naikkan ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan, karena Kau luar biasa di dalam hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
kesusahan kami, di atas pergumulan kami, nama-Mu di atas segala-galanya. Kami rasakan ada gerakan Roh Allah di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau dengan gerakan Roh Allah yang kami miliki dalam hidup kami. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, gerakan Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Mari rasakan gerakan Roh Allah dalam hidupmu. Ada gerakan Roh Allah di sini, di hati saya. Ada gerakan Roh Allah di sini, di tempat ini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Saya ingin kita angkat tangan kita, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Kami rasakan gerakan-Mu Tuhan ada bagi kami. Biar memenuhi setiap hati kami. Saudaraku, mari silakan duduk. Tetap fokus dalam hadirat Tuhan. Rendahkan hatimu, buka hatimu. Biar kuasa Tuhan itu bekerja, memenuhi setiap hatimu. Dan kebenaran firman Tuhan itu akan tinggal menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Kemanapun engkau pergi, engkau nampak dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin Tuhan. Penuhi sekarang hidup kami Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidup. Terima kasih Tuhan. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jemaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku renung kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Peduli aku sekarang, penuhilah hidup. Oh yes Tuhan, hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku. Lebih sungguh lagi buka hatimu Tuhan, biar Tuhan memenuhi setiap hatimu. Sekarang Tuhan, oh, jangan izinkan hati
hati kami penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jangan izinkan hati kami penuh dengan amarah. Jangan izinkan hati kami penuh dengan kedengkian. Jangan biarkan hati kami penuh dengan kebencian. Setiap saat ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Maka kami percaya di tempat ini api kemuliaan Tuhan menyala atas kami semua, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan ada di tempat ini, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan bagi kami semua. Sebentar kami pulang dengan kelepasan dan kemenangan daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang bekerja atas kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicara dengan jelas melalui hamba-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami semua. Sejauh mana kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran-Mu. Tuhan,
Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita pada malam hari ini. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala, orang tua rohani kami. Terima kasih untuk semua staf gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang mempercayakan untuk membawa firman Tuhan pada malam hari ini. Tadi pagi dalam ibadah raya pertama, dipercayakan juga untuk membawa firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 31 ayat 22 sampai 25. Sekali lagi saya minta kita bangkit berdiri untuk menghargai kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin berbicara mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Mazmur 31 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara lihat di Alkitab masing-masing, di handphone atau ada juga di slide di depan saudara. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi pagi saya berkhotbah tentang bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menolong kita, dan bagaimana fase hidup yang dilewati oleh orang-orang percaya. Daud melewati fase hidup di mana ada kesusahan, ada kesulitan. Daud melewati fase hidup di mana ada kesuksesan, di mana ada prestise yang dicapai, ada prestasi di sana. Daud melewati banyak hal dari proses-proses yang dibawa oleh Tuhan. Bahkan sesudah duduk di istana, mempunyai pengawal-pengawal yang hebat. Daud mengalami satu fase di mana dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, dalam ayat 23, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Bapak Ibu Saudara, ada fase hidup di mana Daud mengalami, dia berdoa, dia meminta sesuatu kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan. Dia merasa dia seperti terbuang, padahal Tuhan dekat dengan dia. Padahal Tuhan mendengarkan doa-doanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak kali fase hidup seperti ini kita alami. Tahapan-tahapan hidup ini yang dialami oleh Daud bukan ketika dia ada dalam masalah, ketika dia belum sampai puncak keberhasilan, bukan. Justru ketika dia ada dalam puncak karir, mengalami kegemilangan, mengalahkan Goliat, merebut kota-kota orang Filistin. Tetapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dia seperti dijauhi, dia seperti dia merasa jauh sekali dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kabar baiknya adalah Daud tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Dikatakan ayat 23, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Daud menyadari bahwa Tuhan mendengarkan dia karena dia tetap percaya kepada Tuhan. Tadi pagi saya katakan bahwa dalam situasi kita percaya kepada Tuhan, yaitu percaya dalam kesukaran dan kesesakan. Abraham juga percaya, saya beritahu bahwa Abraham juga percaya dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk Abraham bisa menurunkan keturunan dalam usia 100 tahun. Istrinya Sarah 90 tahun. Tetapi dikatakan dia berharap dan di tengah ketidakpercayaan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia tahu tubuhnya sudah menjadi sangat lemah. Manusia umur 100 tahun apa yang diharapkan darinya? Tetapi imannya tidak menjadi lemah sekalipun kondisinya sudah lemah. Firman Tuhan tidak mungkin gagal digenapi dalam hidupnya.
tetapi imannya dikuatkan oleh Abraham. Maka firman Allah dalam kitab Roma berkata bahwa hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Barangkali hidup kita seperti tidak ada dasar untuk kita sembuh, tidak ada dasar untuk kita berhasil. Orang memberikan nilai atau value kepada kita, talenta kelihatan tidak ada. Main musik mungkin kurang. Tidak mungkin orang berkata kalau dia melayani tidak mungkin ada urapan, tidak mungkin akan jadi. Sebab ada orang-orang yang mengunggulkan diri dan merasa diri bahwa pelayanan jalan hanya karena dia, bukan. Saudara, satu kali Yohanes Pembaptis karena bangganya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dalam Injil Matius, bangganya mereka sebagai keturunan Abraham, tapi hidup dalam dosa, dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata sama orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Yohanes Pembaptis bilang, jangan kamu menyangka Tuhan tidak bisa bikin keturunan Abraham dari batu-batu ini. Oleh sebab itu bertobatlah. Dalam kemustahilan Tuhan bisa melakukan itu. Dalam keajaiban Tuhan bisa melakukan itu. Tapi Yohanes Pembaptis memberitahu bahwa orang harus bertobat, bahwa orang harus meninggalkan kejahatan, dan orang harus mengasihi penciptanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka penting bagi kita dalam fase hidup kita, dalam tahapan hidup kita. Sebab kita percaya bukan karena situasi enak. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita berhasil. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita ditolong apalagi. Kita mendapat laba, kita mendapat untung apalagi. Tapi kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Katakan amin. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena nanti kita ditolong. Kita percaya kepada Tuhan bukan nanti kita berkata, kita bernasar, kalau Engkau benar-benar Tuhan, kalau nanti saya sembuh baru saya rajin masuk gereja. Bukan cuma karena itu. Tapi memang dari sananya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, yaitu Logos, pribadi Yesus Kristus. Dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud menyadari hal ini. Ketika dia ada dalam fase kesulitan, ketika dia merasa doanya tidak dijawab. Banyak kali dalam kitab Mazmur, Daud berseru kepada Tuhan. Satu kali dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu dia menyadari, dia percaya, pertolonganku ialah dari Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dalam kondisi apa? Selain dari dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi tidak ada dasar untuk berharap. Dalam situasi apa kita percaya kepada Tuhan? Kita harus percaya dalam situasi penyertaan Tuhan ataupun tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang anak kalau menyeberang dengan ayahnya, dia pasti merasa nyaman. Dia tidak perlu merasa ragu. Dia tidak perlu ngeyel sama ayahnya. Karena dia tahu ada bapaknya yang melindungi dia. Tapi Israel justru dalam penyertaan Tuhan, mereka lupa Tuhan. Mereka selalu mengingkari kebaikan Tuhan. Bukankah kekristenan seperti itu? KTP kita, keyakinan kita, kita tahu kita adalah orang Kristen. Kita tahu kita punya Yesus. Kita tahu ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti aman. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Israel, ada Tuhan di sana. Dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun berputar-putar terus. Ada 42 persinggahan mulai dari Sukot sampai di Gilgal. Tuhan ada di sana. Tuhan berjanji menyertai mereka. Tapi mereka lupa Tuhan. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka mengingkari berkat Tuhan. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-13
ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, Keluaran 13 ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada waktu-waktu penyertaan Tuhan bagi orang Israel. Dengan tidak beralih penyertaan Tuhan itu dalam bentuk tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Ayat itu jelas dikatakan Allah menuntun umatnya. Tapi saudara, walaupun ada Tuhan di tengah-tengah mereka, sampai kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakel. Karena Tuhan yang jauh itu, yang transenden itu menjadi Allah yang imanen. Allah yang mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu juga yang Paulus katakan dalam Kolose pasal 1 dan pasal 2 ayat 15. Rahasia ini besar. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Yaitu Kristus diam di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah jemaat. Kristus ada di rumah tangga kita. Kristus ada di tempat kerja kita. Saudara, tapi banyak orang lupa Tuhan seperti orang Israel. Bilangan 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan begini. Bilangan 11 ayat 1 sampai 6. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada tiang awan. Ada tiang api. Ada manna yang turun dari sorga. Setiap hari mereka akan memungutnya. Menjelang hari Sabat mereka akan memungut 2 kali lipat dari sebelumnya untuk persediaan besok harinya. 1 kali di Mara dan di Elim. Sebelum di Elim mereka menemukan 70 pohon korma. 1 kali mereka ada satu tempat, ada mata air di sana. Tapi pahit air itu. Tuhan bilang lemparkan kayu. Saya baca di Alkitab bukan kayu manis. Tapi kayu itu dari pahit menjadi manis. Kayu air itu menjadi bisa diminum oleh orang Israel. Sampai pada tahap ini. Ada tiang awan, ada tiang api. Tapi orang Israel berkata, siapa yang mau beri kita makan? Bukankah dalam kehidupan ini sering sekali demikian? Kita tahu ada Tuhan di rumah tangga kita. Kita masuk gereja tiap hari Minggu. Kita mengikuti wadah-wadah kebaktian. Kaum pria, kaum wanita, kaum pemuda remaja, kita ikut. Tapi kadang kita bisa lupa Tuhan. Kadang kita berkata, kenapa begini? Kenapa doa saya tidak dijawab? Adakah Tuhan di antara kita? Di manakah engkau Tuhan? Bukankah seperti itu? Banyak sekali orang Israel bersungut-sungut. Siapa yang mau beri kita makan? Saudara, yang bilang begini bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Bersungut-sungut karena sembako. Siapa mau beri kita
makan gratis. Bawang prei gratis, semangka gratis. Saudara, Israel penuh dengan mental gratis. Karena diperbudak selama 400 tahun. Maunya dikasih semua. Tapi Tuhan kasih pun mereka lupa Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan bukan ketika karena ada mujizat. Percaya kepada Tuhan bukan cuma di gereja. Percaya kepada Tuhan bukan cuma di rumah tangga. Tapi dalam segala situasi, percayalah kepada Tuhan. Katakan amin. Waktu sakit, percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengalami hari susah, percaya kepada Tuhan. Kasih tahu bahwa hari ini Tuhan boleh lemah, hari ini saya boleh lemah, tapi saya tahu ada kekuatan dari Tuhan. Tahun depan atau tahun ini saya belum melihat promosi dari Tuhan, tapi tahun depan ada keajaiban Tuhan untuk saya. Amin saudara. Daripada kita hanya menunggu dan menunggu diisi pikiran yang tidak baik. Mari kita tetap percaya dalam segala situasi. Jangan percaya ketika sembuh, kita percaya. Ketika dapat hoki, kita percaya. Ketika bertambah usia, kita percaya kepada Tuhan. Dapat mobil baru, percaya kepada Tuhan. Bukan. Dalam masa susah pun, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kekristenan adalah kekristenan yang diproses oleh Tuhan seperti Ayub berkata, ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas yang kemudian berkilau di pemandangan mata Tuhan. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, 10 dan 11, di sana firman Allah berkata, di mana anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau mereka dianggap sebagai anak oleh Tuhan, maka dia akan dididik. Memang firman Allah berkata, waktu diganjar, waktu dididik, waktu ada masalah, waktu ada problem, waktu ada sakit penyakit, tidak enak. Tapi firman Allah berkata, untuk sementara waktu itu tidak menyenangkan. Tetapi sesudah itu ada kemuliaan Tuhan dan kemenangan di baliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya sekalipun ada dalam penyertaan Tuhan. Ada orang ketika susah ingat Tuhan. Bernasar sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan kalau saya lepas dari masalah ini, saya akan sungguh-sungguh. Tapi ketika disertai oleh Tuhan, mulai lupa Tuhan. Ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan waktu susah-susah. Beritahu sama Tuhan, Tuhan tolong saya, kalau Tuhan tolong saya akan begini dan begitu. Sesudah ada dalam penyertaan Tuhan, sesudah berhasil, lupa Tuhan. Waktu sakit dia beritahu, saya akan rajin bawa perpuluhan, kalau ada korban-korban lain saya akan ikut. Tapi sesudah berhasil, mulai lupa Tuhan. Orang pengaruhi untuk apa bawa persembahan. Persembahannya Bapak itu saya lihat lebih banyak, itu cukup. Saudara, imanmu antara engkau dan Tuhan. Kami hamba Tuhan antara kami dengan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh, itu berkatmu dari Tuhan untuk engkau. Demikian juga kami. Sebab masing-masing kita telah dibuat ukuran masing-masing oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu, percaya kepada Tuhan. Walaupun ada penyertaan Tuhan, jangan lupa Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, yang kedua saudara, yang berikutnya, dalam situasi apa kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mempercayai Tuhan, tadi pagi saya kasih tahu dalam kesesakan, kesukaran, tidak ada dasar untuk berharap, harus percaya kepada Tuhan. Dan tadi saya beritahu, percaya walaupun ada Tuhan, walaupun dalam penyertaan Tuhan. Dan yang berikut, percaya kepada Tuhan walaupun dalam keadaan iman sementara dipertaruhkan. Iman sementara dipertaruhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel pasalnya yang ke-6,
dalam kisah pembuangan di Babilonia. Ketika orang-orang hebatnya orang Yahudi ditawan ke Babel. Termasuk orang-orang di dalamnya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namanya diganti, kebiasaannya mulai dirubah di Babel. Kenapa? Karena mereka diharuskan untuk tunduk kepada agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan mereka, adat istiadat mereka. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Pada titik itu Tuhan mengangkat Daniel menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang luar biasa di Babilonia. Dalam Daniel pasal 6, Babilonia itu sudah terpecah menjadi kerajaan Media dan Persia. Daniel pasal 6 ayatnya yang keempat mulai dikatakan begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam pekerjaan Daniel tidak didapati kesalahan. Dalam karirnya Daniel tidak didapati kesalahan apapun. Justru dalam imannya, dalam kebiasaan rohaninya, justru di situ didapat oleh petinggi-petinggi kerajaan Media. Saudara tahu, hal ini sama dengan iman kita di hari-hari ini. Orang akan mencari tahu kelemahan iman kita. Orang akan mencari tahu. Ada orang yang tidak suka ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang tidak suka dengan gaya ibadah kita. Kepercayaan-kepercayaan yang lain akan menyoroti kebiasaan percaya kita kepada Tuhan. Justru disitulah sepertinya kita disalahkan. Sama dengan Daniel. Saudara tahu, justru dalam imannya lah dia dipersalahkan. Karena engkau mengikuti Yesus, disitulah letaknya orang cari kesalahanmu. Disitulah letaknya orang mulai menggali kekurangan-kekurangan kita. Mulai kepercayaan kita diuji, diobrak-abrik. Oh Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya. Ketika engkau mulai setia, orang akan berkata, ndak usah bawa persembahan. Ndak usah masuk gereja. Ketika engkau dilarang untuk merokok dan mabuk-mabukan, di situ juga engkau akan disalahkan. Kenapa? Orang akan berkata, orang masuk ibadah dengan tidak masuk ibadah sama aja. Orang merokok tidak merokok sama aja. Sama apanya? Sama-sama mati. Benar, semua manusia akan mati. Tapi faktanya orang berdosa akan masuk neraka dan orang setia akan masuk surga. Katakan amin. Tujuannya di akhirnya. Bukan pada peristiwa saat ini, bukan. Daniel didapat kesalahannya justru dalam iman dan kesetiaannya. Tapi ingat, kabar baiknya, ketika kita dalam fase ini, engkau sementara mau dibawa dalam mujizat yang besar oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 7 dan seterusnya, saya ingin baca ayat 11 saja. Demi didengar Daniel
bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Pada waktu itu ada amandemen, ada ultimatum yang dibuat oleh raja, yang diusulkan oleh orang-orang yang tidak suka sama Daniel. Dia bilang, buat patung siapa yang tidak mau menyembah, siapa yang tidak mau turut undang-undang yang dibuat oleh raja, maka dia dihukum mati. Lalu karena Daniel berdoa bukan kepada patung itu, berdoa kepada Tuhan. Saudara, imannya justru membuat dia masuk dalam pencobaan itu. Tapi saudara lihat, ketika dia keluar dari gua singa, saudara tahu, nama Tuhan dimuliakan di sana. Ketika kita dalam masalah, jangan selalu menganggap masalah itu malapetaka. Tapi di balik masalah ada kemuliaan Tuhan. Ada mujizat Tuhan, katakan amin. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu kisah lagi. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa di Israel. Ceritanya dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22 sampai 39. Saudara boleh baca di rumah, saya ceritakan aja begini. Dalam pasal 19, Elia itu ditanya oleh Tuhan, apa yang kau lakukan di sini hai Elia? Lalu Elia bilang begini, Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Israel telah meninggalkan engkau. Hanya saya sendiri yang berjuang. Dan saya sementara giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau semua orang pergi meninggalkan Israel, pergi meninggalkan Tuhan. Tapi Elia tidak. Lalu satu kali dia diperhadapkan oleh situasi imannya. Ada 450 Nabi Baal. Dan dia hanya seorang diri. Lalu mereka melakukan sebuah atraksi iman. Atraksi kepercayaan. Caranya adalah seperti berikut saudara. Dalam pasal 18. Dalam 1 Raja-Raja 18. Lalu Elia bilang begini. Ambil korban lembu. Lalu buat kayu-kayu. Sesudah itu dipotong-potong, ditaruh korban itu di atas kayu. Syaratnya, kita tidak boleh menggunakan api. Tapi yang membakar korban itu adalah api yang turun dari langit. Ini mustahil saudara. Mustahil. Tapi dikatakan firman Tuhan dalam ayat 27 1 Raja-Raja 18. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung dan seterusnya. Saudara ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan seterusnya. Ayat 33. Ia menyusun kayu api. Memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran. Saudara, kalau saudara mau kasih menyala api, pakai minyak tanah, pakai bensin, pakai pertalite, pertamax apalagi. Tidak ada ceritanya orang menyalakan api pakai air. Enggak. Tapi ayat ini jelas. Ambil 4 buyung, siram itu korban, siram itu kayu. Enggak masuk akal. Saudara, imannya dipertaruhkan. Ayat 37 dikatakan begini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38.
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan, sekalipun iman kita harus dipertaruhkan. Amin, saudara. Bukankah karena kita Kristen kita banyak dibenci? Saya masih ingat waktu saya pengerja di GPDI Karmel Makassar. Lalu ada jemaat orang Toraja baik sekali. Dia bilang, kau bikin saja KTP-mu, kau masuk di kakak saya saja. Saya bilang iya, terima kasih. Saya baru pergi di kantor lurah. Saudara tahu, ditanya, siapa nama David Sihombing? Kau orang Batak? Iya. Lalu dia bilang begini, agama? Saya bilang Kristen. Langsung dia bilang begini sama saya, Karisteng? Saya bilang Kristen. Karisteng. 3 kali diulang-ulang, saya langsung bilang, kenapa kalau Kristen? Saya marah, saudara. Kenapa kalau Kristen? Bukan Karisteng, Kristen. Saya marah di kantor lurah. Yang lain lihat, weh kenapa itu orang sana? Saudara, itu urapan Batak naik di rambut, saudara. Bukankah karena kepercayaan kita dibenci? Tapi saya mau kasih tahu, sekalipun iman harus dipertaruhkan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Orang boleh berkata, oh di mana Tuhanmu? Tetap percaya kepada Tuhan. Saya ingin tutup khotbah saya dengan satu kisah nyata, saudara. Di sebelah negara India, ada satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Sesudah kepercayaan keluarga itu dan pengorbanan mereka, maka lahirlah lagu yang biasa kita dengarkan, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikuti Yesus adalah keputusanku dan aku tidak akan ingkar. Salib di depanku, dunia di belakangku, saya tidak akan pernah ingkar. Saudara tahu kisah lagu ini sebenarnya dibuat karena apa? Ada satu keluarga di sebelah negara India, dan negara itu menjadi negara yang maju sekarang. Ada satu keluarga yang percaya kepada Yesus. Lalu di satu desa itu banyak sekali penduduknya. Kepala keluarga ini selalu setia berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan diajak istri dan anak-anaknya. Tapi satu kali keluarga ini harus mempertaruhkan imannya kepada Tuhan. Saudara tahu, lalu pagi-pagi waktu mereka masih berdoa, kepala desa dan semua petinggi-petinggi masyarakat memanggil warga dan berkata, seret orang Kristen itu. Lalu mereka diseret ke alun-alun desa. Dan semua masyarakat melihat. Saudara, kepala desa memanggil orangnya. Ambil parang. Taruh di leher di atas bahu. Lalu dia bilang begini sama kepala rumah tangga itu. Kamu masih mau percaya Yesus? Saya mau lihat Yesusmu mau menolong engkau atau tidak. Lalu dia bilang, saya akan percaya dan tetap percaya. Saya tidak akan mengingkarinya. Saudara tahu, warga itu membunuh anaknya. Lalu ditanya lagi, Pak, habis anaknya. Sekarang lihat, Yesus tidak menolong anakmu. Dia mati bukan? Masih maukah engkau percaya? Lalu dia bilang, salib di depanku sambil menangis, dunia di belakangku, saya tidak akan ingkar. Dia bunuh anaknya yang kedua, habis. Dia tanya lagi, yang satu algojonya taruh pisau di leher istrinya. Lihat, anakmu sudah 2, di mana Yesusmu? Semakin keras dia menangis. Lalu dia bilang sama istrinya, kuatkan hatimu. Saudara,
Dia bilang, saya tetap percaya Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengingkarinya. Dibunuh istrinya. Pak. Mati istrinya. Tinggal dia. Dia bilang begini, ada kesempatan. Kalau engkau menyangkal Yesus, ada kesempatan untukmu. Engkau tidak akan mati. Dan engkau tidak harus kehilangan nyawa. Hanya ketika engkau berkata, saya meninggalkan Yesus. Cukup satu kalimat itu. Saudara tahu, lalu digoda lagi, dibilang lagi, lihat anakmu mati, istrimu mati, di mana Yesus? Lalu dia bilang, mengikut Yesus adalah keputusanku. Saya tidak akan ingkar. Imannya dipertaruhkan. Seketika itu dia ditebas, lalu mati. Hilang. Satu malam berlalu, 2 malam berlalu. Seperti tidak ada apa-apa terjadi di sana. Tapi saudara tahu malam ketiga, kepala desa itu bermimpi. Dan dia terus muncul pertanyaan dalam hatinya. Kenapa dia rela mati demi Yesus? Kenapa dia rela mati keluarganya habis demi Yesus? Lalu dia mulai diterangi hatinya oleh Tuhan. Dan dia menyesali perbuatannya, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Iman keluarga ini telah mengubah kepala desa itu. Dan dia mengambil keputusan, dia umumkan di masyarakat. Besok jam 9 pagi, semua kumpul di alun-alun desa. Mereka kumpul. Saudara tahu? Kepala desa itu berkata, saya sudah memutuskan. Dan saya hidup tidak tenang. Dan saya sudah berjumpa Yesus karena keluarga itu. Lalu semua mengikutinya. Kami juga mengalami hal yang sama. Karena keluarga itu. Mengikuti Yesus adalah keputusan mereka. Tidak akan ingkar. Walaupun nyawa taruhannya. Bapak Ibu, kita belum teraniaya. Kita belum seperti mereka. Kita belum seperti kitab Ibrani berkata. Mereka digergaji, dianiaya, dibunuh dengan pedang. Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Walaupun situasinya imanmu sementara diperhadapkan. Amin saudara. Oh, akhir zaman orang akan banyak menyangkal Yesus. Karena kecewa tinggalkan Yesus. Karena harta tinggalkan Yesus. Karena jabatan tinggalkan Yesus. Saudara lihat, kita putar televisi, nonton televisi, banyak sekali artis tinggalkan Yesus. Karena apa? Karena popularitas. Karena posisi yang baik, karena harta. Tapi saya mau kita pulang malam hari ini. Mengikuti Yesus adalah keputusanku. Amin saudara. Haleluya. Kalau ada masalah tetap percaya kepada Tuhan. Kalau sakit tetap percaya kepada Tuhan. Kalau berhasil apalagi tetap lebih percaya kepada Tuhan. Kalau jalanmu dibukakan lebih lagi percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saya mengundang pemain musik. Haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saya ingin berdoa bagi kita. Mari sambil bangkit berdiri. Saya ingin kita menguji diri kita masing-masing malam hari ini. Adakah kita selalu bersungut-sungut? Adakah ketika kita berdoa-doa kita belum terjawab? Kita mulai kecewa. Adakah kita merasa tersinggung satu dengan yang lain? Kita mulai menjudge seseorang. Saudaraku, hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Mari tetap percaya. Walaupun ada Tuhan di rumah tanggamu, kau harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam keberhasilanmu kau harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan sekalipun imanmu dipertaruhkan seperti Daniel, seperti Elia. Dan keluarga yang mengasihi Tuhan itu, yang mati demi nama Tuhan. Saudaraku, kita harus percaya kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Saat hatiku percaya, hatiku amin, 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 amin. Hati kami mau tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kesukaran hidup. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, tetap pegang tanganmu di hadapan Tuhan. Adakah engkau mengalami susah? Adakah engkau berdoa, doamu belum terjawab sepanjang tahun ini? Adakah engkau berencana sepanjang tahun ini memasuki bulan Desember, rencanamu belum terwujud di dalam Tuhan? Adakah engkau meminta posisi yang baik di hadapan Tuhan? Adakah engkau meminta prestasi di hadapan Tuhan? Adakah engkau merasa pelayananmu begitu-begitu saja? Adakah engkau merasa seperti ditinggalkan, seperti dibiarkan, seperti Daud merasa kebingungan? Adakah engkau ragu malam hari ini? Firman Allah, mari kita percaya, mari kita tetap setia, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Adakah vonis datang kepadamu, engkau tidak akan sembuh, engkau tidak akan berhasil, engkau akan gagal, engkau tidak melihat hari baik? Malam hari ini saya mau dan Tuhan mau engkau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya ingin engkau bersepakat dengan saya malam hari ini sambil angkat tanganmu. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Engkau melihat tangan kami semua Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan. Ketika tangan ini lemah, engkau pegang dan engkau kuatkan malam hari ini. Ketika dalam masalah engkau hadir sebagai pahlawan menolong kami semua. Jika tangan-tangan ini sakit Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami, beri kami kemenangan Tuhan. Dan jika tangan-tangan ini dilipat untuk berdoa kepada Tuhan, seperti Daniel berdoa dan memiliki penyembahan yang baik kepada Tuhan, bersegeralah mendengarkan kami, dengarkan doa kami, dengarkan kami semua, dengarkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Dalam keberhasilan kami mau percaya kepada Tuhan.
Dalam masa kesesakan kami mau percaya kepada Tuhan. Dan sekalipun iman kami diperhadapkan dengan masalah-masalah hidup, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Berkat-Mu atas kami semua, Bapak Gembala sekeluarga dan jemaat Tuhan. Pelayanan di tempat ini dan semua rencana-rencana mereka. Kami lepaskan berkat pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan dan pelayanan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini untuk firman Allah. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua untuk meyakini Tuhan dalam segala hal. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak akan berhenti bagi kami semua. Lanjutkan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dahsyat luar biasa bagi kami malam hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari kita berikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita yang diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan untuk kegiatan kita sudah teduhkan. Tinggal untuk doa dan puasa kita masih tetap berjalan berhubung kita akan menghadapi Natal. Dan
Kita percaya tanpa kekuatan doa dan puasa semuanya tidak akan berjalan maksimal, dan tentunya semuanya bertujuan memang untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan semata. Sebab itu fokus hari Jumat kita akan doakan Natal jemaat kita tanggal 13 Desember, tanggal 17 Desember Natal Pelnap wilayah, Pelnap jemaat yang digabung dengan Natal wilayah sekolah minggu. Kemudian tanggal 27 Natal pemuda dan remaja dalam jemaat tetapi digabung dengan wilayah 21 Nuha. Kemudian hari Sabtu tetap ada latihan persiapan pelayanan pada hari Minggu. Kemudian hari Minggu adalah hari yang luar biasa. Tuhan beri waktu dan kesempatan bagi kita mencari Tuhan dalam suasana ibadah raya keluarga besar jemaat GPD Alpha Omega Wondula jam 9 pagi tepat. Itu merupakan ibadah raya kita yang pertama. Jam 18.00 atau jam 6 petang merupakan ibadah raya kita yang kedua. Tetapi pagi hari jam 7 pagi merupakan ibadah anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tetap menolong kita tetap menguatkan hati kita percaya dalam keadaan situasi kondisi apapun, percaya dalam keadaan kita diberkati, amat terlebih ketika iman kita sementara dipertaruhkan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong dan menyertai kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Tentunya atas nama keluarga besar GPD Alpha Omega Wondula, kami perlu berterima kasih buat pelayanan saudara kami, Pak Pendeta David Siombing, Sarjana Teologi Master Pendidikan Agama Kristen yang sudah memberkati kami. Ada dengan tim, ada yang melayani di Tabarano, ada yang melayani di Palumba, ada yang melayani di Togo. Ya, terima kasih buat pelayanan diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati dan supaya cepat dapat pasangan hidup. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Beliau adalah sekretaris Sekolah Alkitab Malino, saudara. Terima kasih buat pelayanan di tempat ini, Tuhan sekali lagi memberkati. Saudara, memang ada tim datang dan besok akan melanjutkan perjalanan ke daerah Sulawesi Tengah sana, saudara, daerah Tentena, terus ke Poso Pesisir sampai ke Palu. Biar Tuhan juga sertai tim yang datang, biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baik saudara, saya sudah serahkan khususnya buat panitia yang sudah dibentuk oleh jemaat, mereka yang atur semua, dan saya harap semua panitia atur itu jalan tugasnya dengan baik, biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita kerjakan sebaik mungkin, dan saya minta tanggal 13 Desember, saya mohon supaya jemaat ada kesempatan untuk datang beribadah Natal kita tanggal 13 Desember. Terus tanggal 17 juga ada Natal anak sekolah minggu kita. Dan tanggal 27 itu Natal pemuda dan remaja. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat itu sangat penting. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita dengar Cianjur digoncang dengan gempa. Saya selalu berdoa biar daerah kita Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Lewat apa? Lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Baik, kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bilang terima kasih karena Tuhan sudah sertai ibadah raya kami yang kedua sudah berjalan dengan baik. Dan kami percaya berkat-berkat ibadah sudah bagi hidup kami. Apa yang akan kami makan, minum itu semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau yang telah berjanji menjauhkan dari segala benih penyakit apapun yang akan mengganggu kesehatan kami, itu Engkau jauhkan. Dan kami bilang terima kasih, kami sudah terima berkat ibadah pada malam yang indah ini. Bapa, malam ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara yang kami sangat kasih ini. Tuhan, teruslah berkati bangsa negara kami. Biar keamanan, kedamaian, bahkan kesejahteraan Tuhan turunkan di tengah bangsa negara kami. Khususnya pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa maupun dusun. Tuhan berkati pemerintah kami, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka. Di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Biar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dengan sebuah tujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang ada. Semua untuk mempermuliakan
mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Cara saya berdoa, berkatilah provinsi kami Sulawesi Selatan, kabupaten kami Luwu Timur, kecamatan kami Kecamatan Tewuti, bahkan desa-desa yang merupakan areal pelayanan kami, mulai desa Asuli, desa Wondula, desa Lioka, desa Baruga, desa Langkara, dan desa Matompi. Kami taruh daerah kerja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, orang-orang kuat yang beroperasi di daerah kerja kami, yang seringkali membuat umat Tuhan jatuh bangun dalam pengiran mereka, yang membuat umat ciptaan Tuhan tidak bisa mengenal penciptanya dengan baik dan benar. Kuasa-kuasa gelap ini kami perangi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Biar kuasa Allah yang mati menjaga daerah kerja kami. Cara khusus bahwa kami berdoa, dijauhkan dari segala petaka-petaka, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan semua. Tuhan lindungi daerah kerja kami ini. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Kami berdoa buat PT Vale, bahkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah kerja kami. Tuhan berkatilah perusahaan-perusahaan ini. Tuhan tolong dalam jalan anak Tuhan bekerja. Bahkan kami berdoa, Tuhan angkat anak Tuhan. Mereka bukan ekor, tapi mereka adalah kepala-kepala. Kami berdoa dalam nama Yesus, promosikan mereka yang lebih lanjut lagi. Biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Bapa berkati juga gereja kami, gereja Pantai Kosta di Indonesia. Dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai kepada gembala-gembala jemaat. Kami terus berdoa, biar hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi, mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Tuhan taruh kepada pemimpin gereja kami, sehingga gereja kami terus akan bertumbuh ke arah Tuhan, semakin dewasa, semakin kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh sangat baik. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga besar GPD Alfa Omega Wondula. Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa, biar tambah hari Tuhan, tambahkan jumlah bilangan kami. Kirim jiwa-jiwa baru dan Tuhan adakan kegerakan besar, serta kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Biar jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh ke arah Tuhan, semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara mengalami masalah secara fisik, dalam keadaan sakit, Tuhan perhatikan mereka. Kami berdoa khusus buat Ibu Evi, Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan pulihkan bagian kakinya yang bermasalah. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dia. Bahkan anak terkasih yang sementara dirawat di Makassar sana, Tuhan nyatakan kuasa. Tuhan tolong ampuni segala kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan nyatakan kuasa dan Tuhan pulihkan keadaan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, dia segera sembuh, dia bisa pulih kembali. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga doakan buat orang tua kami, Ibu Ngadia Tuhan, tantenya Dedi juga Tuhan jamah. Tuhan nyatakan kuasa kepada mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan mereka dan sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Juga orang tua kami Om Tandianis Tuhan, Om Marewa juga Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ibu Krisna terus kami doakan, terima kasih. Tuhan terus berikan dia kekuatan, kemampuan. Bahkan Tuhan menyembuhkan dia dengan sempurna. Nyatakan kuasa kepadanya dan Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa. Begitu juga saudara kami Tato, Tuhan nyatakan kuasa kepadanya, Tuhan pulihkan keadaannya. Dia kembali bisa beribadah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan semata-mata. Barangkali masih ada jemaat-jemaat yang lain yang dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu persis, tapi Tuhan Engkau Allah yang maha tahu. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau datang jamah sembuhkan mereka yang berada dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang menghadapi masalah Tuhan secara psikis, barangkali ada masalah dengan suami mereka, ada masalah dengan istri mereka, ada masalah dengan orang tua mereka, ada masalah antara orang tua dan anak, ada masalah antara kakak dan adik. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan perbaiki hubungan mereka. Kayak berdalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat rencana-rencana Natal kami, baik Natal umum kami tanggal 13 Desember, Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Panitia yang sudah terbentuk, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menangani Tuhan masalah Natal kami. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong Tuhan. Dana-dana yang kami butuhkan Tuhan adakan, Tuhan beri dengan penuh segala kelimpahan, sehingga Natal kami boleh berjalan dengan baik semua untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Semua komisi-komisi akan bekerja, Tuhan berkati. Mereka akan melayani, Tuhan siapkan mereka semua. Biar mereka melayani karena mereka dipercayakan oleh Tuhan melayani pekerjaanmu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan siapkan dia.
Tuhan persiapkan baginya sehingga dia bisa melayani, membagi berkat bagi kami semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Tuhan tolong alat penerangan kami, Tuhan berkati semua musik kami, sound system kami, Tuhan berkati sehingga itu tidak akan mengganggu ibadah Natal kami, semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapak. Natal sekolah minggu, Natal pemuda remaja kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama Tuhan berkati, sama-sama Tuhan tolong. Biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah bersama-sama kami. Biar berkat ibadah hidup kami. Dan sebagai gembala jemaat menyerahkan jemaat yang Engkau percayakan hamba layani. Baik dia sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak baik yang belum sekolah, yang sudah sekolah kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang tinggal di luar daerah ini, baik mereka yang sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan yang sementara menuntut ilmu, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang bekerja sebagai petani, menanam padi, merica dan lain sebagainya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang honor di tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka, bahkan mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, Tuhan kami taruh mereka dalam tangan Tuhan. Mereka yang buka usaha seni lewat muka toko, warung, bengkel, salon, rumah makan, tempat jahit dan lain sebagainya, kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja di bidang kepolisian, kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja di perusahaan, di PT Vale, di perusahaan-perusahaan yang lain, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bapa jagai, pelihara, lindungi dan berkati mereka. Ama mohon jauhkan mereka semua dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, niat-niat jahat orang, kecelakaan-kecelakaan yang tidak kami ini, kemiskinan, kebangkrutan, keretakan rumah tangga, kebodohan, kemalasan, ketidaksuksesan, bahkan segala percekcokan, pertengkaran, perselisihan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Jauhkan dari tengah-tengah jemaat-Mu Bapa. Tuhan berkati mereka. Biar minggu yang akan berjalan ini merupakan minggu yang penuh kemenangan dan kesuksesan bagi mereka. Minggu yang berjalan ini merupakan minggu yang penuh berkat bagi mereka. Baik itu berkat rohani, jasmani, kesehatan sejahtera milik mereka. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bawa korban persembahan mereka. Berkat Tuhan jadi bagi hidup mereka. Bahkan saya berdoa mereka mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tilik semuanya. Tuhan perhatikan sesuai dengan janji firman Allah. Tuhan buka-buka tingkap langit. Curahkan berkat kepada mereka. Secara rohani iman mereka semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Mereka semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam bentuk jasmani anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Bahkan segala usaha mata pencarian mereka, profesi, pelayanan, semuanya mereka diberkati dengan limpah dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ya bagi mereka. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Sekali lagi kami doakan mereka yang sudah melayani, mulai dari pintu masuk sampai di altar ini. Tuhan perhatikan mereka. Tuhan perhatikan mereka. Dan Tuhan berkati mereka dengan berkat pelayanan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Malam yang berjalan ini kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kerja malam, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami akan beristirahat, Tuhan berikan istirahat yang baik bagi kami. Bangun kami besok pagi dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Kami sangat yakin Tuhan dengar, Tuhan jawab. Karena kami sudah minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi lagu akhir kita di tahun 2020 ini. Ku percaya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari korban. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji.
Tuhan perhatikan dengan baik. Tuhan ada di depanmu yang memimpin engkau. Tuhan ada di belakangmu yang menyokong dan mendorong engkau. Tuhan ada di samping kiri kananmu yang menyertai engkau. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus di bagi hidupmu. Di malam yang indah ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami yang kedua ini. Haleluya, haleluya.